Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Bukimiki Jayatantra, NPM 1912011191. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2019. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai hukum pemerintahan daerah yang telah saya pelajari selama 1 semester ke belakang dengan diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SH.MH. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai konsep negara, yaitu konsep negara kesatuan dan konsep negara federal. Negara kesatuan merupakan bentuk negara tunggal yang berdaulat, yang mana sistem pemerintahan tertingginya berada di pusat. Sedangkan negara federal atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang saling menggabungkan diri dan bekerja sama untuk membentuk sebuah negara federal atau negara federasi. Contoh dari negara kesatuan adalah negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan contoh dari negara federasi adalah negara Amerika Serikat. Dalam menjalankan pemerintahannya, negara Indonesia mengenal adanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah kewenangan, kekuasaan, atau kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah setidaknya mengenal 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah yang berada di daerah, yang notabene tugas tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Poin berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai sejarah peraturan pemerintahan daerah di Indonesia. Pada perkembangannya, Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan peraturan pemerintahan daerah. Dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masih berlaku hingga saat ini. Sedikit ingin saya jelaskan yaitu mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa ini pemerintahan di Indonesia masih sangat sentralistik, yang mana pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana belaka dari pemerintah pusat. Selanjutnya, pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa ini masih banyak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat akan definisi otonomi daerah. Pada masa ini juga sempat terjadi pertikaian atau konflik di tengah masyarakat, yaitu peristiwa pengkamplingan laut oleh masyarakat karena mereka menganggap laut mereka adalah bagian mutlak dari daerah mereka, sehingga daerah lain tidak boleh masuk dan memanfaatkan laut tersebut. Barulah setelah era reformasi, pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia berangsur membaik dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian terus mengalami perbaikan hingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku sampai saat ini. Poin berikutnya mengenai pembentukan daerah. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat terjadi karena adanya pemekaran wilayah atau penggabungan dari beberapa wilayah menjadi satu wilayah. Contohnya adalah Kabupaten Lampung Barat, yang dulunya adalah bagian dari Kabupaten Lampung Utara, namun memilih untuk memisahkan diri dan membentuk kabupaten sendiri. Selanjutnya mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yang meliputi bidang pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan juga agama.
Hal ini menjadi kewenangan pusat karena apabila daerah-daerah berhak untuk mengatur urusan-urusan tersebut, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Kita ambil contoh di bidang agama. Apabila daerah-daerah berhak menentukan agama-agama yang berlaku di daerahnya, maka bukan tidak mungkin akan timbul ajaran-ajaran baru yang menyesatkan dan membuat kekacauan di tengah masyarakat. Yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, seperti kehutanan, kelautan, dan juga pariwisata. Dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya adalah upaya-upaya untuk memelihara kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Poin berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan asas otonomi. Namun, bukan berarti pemerintah daerah bisa atau dapat mengabaikan kebijakan-kebijakan yang berada di pusat. Kedua pemerintahan ini hendaknya harus saling bekerja sama sehingga tercipta harmonisasi guna mencapai tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan pemerintahan daerah tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat. Pemerintah daerah itu sendiri menurut Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari pemerintah daerah bersama dengan DPRD. DPRD sendiri merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki tugas antara lain yaitu yang pertama adalah DPRD dapat bersama-sama dengan Bupati membentuk peraturan daerah. Selanjutnya, DPRD dapat menyetujui atau menolak rancangan APBD yang telah diajukan oleh Bupati. Dan juga DPRD berhak untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah serta APBD tersebut. Di dalam DPRD terdapat komisi-komisi sesuai dengan tugasnya masing-masing guna menyelesaikan masalah yang diajukan oleh Bupati dan masyarakat setempat. Selanjutnya kita masuk pada lingkup pemerintahan yang lebih kecil, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga perangkat desa. Di Provinsi Lampung sendiri, desa dikenal dengan sebutan lain yaitu pekon atau tiuh. Sementara untuk badan permusyawaratan desa, di beberapa daerah juga di Provinsi Lampung dikenal dengan istilah lain. Seperti di desa saya, Badan Permusyawaratan Desa itu dikenal dengan Lembaga Himpunan Pekon. Yang mana tugas dari lembaga ini layaknya seperti DPR di tingkat pusat, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa atau peratin dan juga melakukan pengawasan terkait dengan aliran dana desa yang ada. Selanjutnya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Setiap daerah-daerah di Indonesia pasti memiliki perencanaan mengenai pembangunan apa yang harus dilakukan ke depannya untuk memajukan daerah tersebut. Nah, dalam melaksanakan atau merancang pembangunan ini, hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat sekitar. Karena merekalah yang nantinya akan menggunakan dan membutuhkan pembangunan tersebut. Kita ambil contoh di kabupaten tempat saya tinggal, yaitu di Kabupaten Lampung Barat. Di sini masih terdapat banyak sekali
pembangunan-pembangunan yang harus dilakukan dan itu sifatnya sangat sentral. Contohnya adalah pembangunan jalan. Setidaknya di daerah saya sendiri yaitu jalan alternatif yang menghubungkan antara Kecamatan Sekincau dengan Kecamatan Batu Ketulis itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan kendaraan roda 4 sudah tidak dapat melintas lagi di jalan tersebut. Hingga akhirnya masyarakat sekitar berinisiatif untuk menggunakan jalur yang sebelumnya diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan pada akhirnya digunakan untuk kendaraan roda 4. Tentu ini harus segera dibenahi karena jika tidak lambat laun jalan tersebut pun akan mengalami kerusakan karena tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan. Poin terakhir yang ingin saya bahas pada video saya kali ini adalah mengenai peraturan daerah. Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah atau perda yang berlaku hanya untuk wilayahnya saja. Namun, tentu peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan daerah dan perundang-undangan, maka akan berlaku asas lex superior legi inferior, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Hal yang paling menarik menurut saya dari beberapa subbab yang telah saya jelaskan tadi adalah mengenai pembentukan daerah. Sebagaimana penjelasan saya tadi, pembentukan daerah dapat terjadi karena adanya pemekaran wilayah atau penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi satu wilayah. Namun, pada kenyataannya belum ada penggabungan antara dua wilayah atau lebih menjadi satu wilayah. Yang ada hanyalah pemekaran wilayah saja, yang pada kenyataannya daerah-daerah yang telah memisahkan diri atau melakukan pemekaran wilayah belum tentu dapat menjalankan pemerintahannya dan mengelola wilayahnya dengan baik. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi beban bagi pemerintah pusat. Menurut saya, seharusnya pemerintah lebih mempertegas aturan-aturan mengenai pemekaran wilayah. Bahkan bila perlu, pemerintah menerapkan sanksi kepada wilayah yang telah dimekarkan, namun pada kenyataannya tidak dapat mengelola pemerintahan dan wilayahnya dengan baik sehingga hanya menjadi beban bagi pemerintah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan kalimat, kata, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.